Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus, Alhamdulillah, bersama saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini dan hari ini adalah hari pertama kampanye ya Mas Ersul. Yes, oke. Tapi kita mesti mengucapkan terima kasih dan juga sekaligus mohon maaf ya Mbak Agi. Kemarin malam memang Oh banyak, itu. banyak yang protes. Tadi malam kita apa ya, tayangannya terlampau malam gitu. Bahkan ada saya membaca ada seorang sahabat kita dari Kuala Lumpur yang menyatakan ini hampir jam 12 malam di Kuala Lumpur. Ya, kita kami mohon maaf tapi mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami dan kita mudah-mudahan aja hari ini nggak terlalu malam seperti kemarin. Ada persoalan teknis nih yang sehingga membuat kemarin sempat sampai lebih malam gitu ya Mbak Agi ya. Tappingnya juga memang sudah kesorean dan kemudian editingnya juga cukup lama jadi mohon maaf tapi sekali lagi terima kasih atas support Anda. Ini membuat kami tetap semangat dan kemudian juga ini tentu saja kita terus menjaga akal sehat ya di tengah ketidakwarasan yang terjadi soal ini. Nah, apa nih bagi yang mau kita bicarakan hari ini? Ini sebenarnya banyak ya Mas Ersu, tapi kita pilah-pilah. Kita tahu hari ini adalah tanggal 28 November, ini adalah hari pertama kampanye secara nasional begitu ya. Dan kemarin sempat ramai juga itu pernyataan dari Ganjar begitu yang hingga sore hari katanya Mahfud wakilnya begitu yang akan berkampanye di Aceh belum mendapatkan izin cuti juga dari Pak Jokowi begitu kan. Tapi ternyata akhirnya malam hari ada kabar begitu dari Pratikno dan dari jubir di istana begitu yang mengatakan bahwa sudah mendapatkan cuti. Jadi saya rasa hari ini semuanya turun, tapi saya nggak tahu Gibran apakah juga turun Gibran karena bertahan di balai kota katanya hari ini tidak kemana-mana. bertahan di balai kota ya karena katanya dari pihak Solo sendiri mengatakan belum ada permintaan izin begitu ya untuk dia Ya inilah. izin untuk kampanye Ya, harusnya begitu. hal-hal begitu nggak perlu terjadi karena ya pilihannya kalau sudah daftar jadi calon presiden atau calon wakil presiden yang mundur lah ya kan gitu. Betul. Jadi kan kelihatan Mhm. banget kalau benar-benar kemaruk jabatan gitu, nggak mau takut benar kehilangan fasilitas yang melekat pada posisinya kan kita tahu lah dengan menjadi Mhm. dengan tetap bertahan di jabatannya itu kan fasilitas melekat. Kedua mereka masih bisa menggunakan akses pada publik kan sebagai pejabat publik, Iya. terus bisa Mhm. pada waktu hari-hari kerja mereka masih terus bisa bicaranya atas nama kalau Pak Mahfud MD ya bicara sebagai Menteri Menko Polhukam, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Gibran sebagai wali kota. Ini kan nggak fair cara-cara semacam ini gitu Iya. ya. Harusnya kalau sudah jadi calon wakil presiden atau calon presiden ya mundur dari jabatannya. Mhm. Ini yang Mhm. kita kritik. Jadi ya kalau kemudian dipersulit oleh presiden Betul. ya rasain sendiri menurut saya begitu. Jangan curhat ke publik kalau dipersulit karena Anda sendiri yang mempersulit kan gitu sebenarnya gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul dan kemudian juga peraturan dari presiden sendiri ya Mas Irsu yang Juga. mengizinkan bahwa menteri dan wali kota itu tidak harus cuti gitu. Seharusnya presiden Betul. juga lebih tegas di dalam hal ini. Kalau ingin pemerintahan lebih baik karena Pak Jokowi ini sebetulnya banyak mengejar hal-hal yang harus rampung karena tahun depan dia harus lengser, belum lagi soal proyek strategis nasionalnya yang masih banyak uh, uh, yang masih berjalan, bahkan ada yang belum berjalan begitu. Terus kemudian juga masalah stunting yang katanya akan dikejar dan dijanjikan menjadi 14% dari sekarang masih sekitar 21%. Masih banyak sekali pokoknya persoalan begitu, tapi ternyata banyak sekali yang kemudian ini membagi waktu begitu untuk persoalan pribadi, sebetulnya persoalan pribadi partai begitu ya, dan kemudian juga untuk melayani masyarakat ini tentu tidak maksimal walaupun Ya, katanya akan maksimal, tentu susah. Dan sekarang soal Gibran nih ini juga menjadi banyak sorotan Mas Hersu. oke. Jadi ya, jadi kampanye Gibran kita bisa katakan safari lah karena itu kemarin kan belum masuk masa kampanye ya. Pola-pola yang dia pakai dalam melakukan safari, pendekatan kepada publik, bertemu dengan masyarakat, itu kemudian menjadi pembicaraan begitu ya. Banyak yang merekam dan kemudian diunggah di media sosial. Yaitu bagaimana dia mungkin nanti Mas Ersu bisa memberikan data berapa kali dia tidak hadir ketika diundang begitu ya, diundang biasanya oleh universitas begitu ya dalam sebuah diskusi dan kemudian juga oleh lembaga-lembaga seperti misalnya terakhir itu oleh Walhi di mana hanya Anies yang datang di sana begitu ya. Sementara dua lagi yaitu Pak Prabowo dan juga Ganjar tidak hadir karena mungkin memang ini saya sendiri juga
sangat menantikan itu sebetulnya, tapi karena mungkin Pak Prabowo ada masalah food estate juga begitu ya, dan kemudian Ganjar memiliki masalah wadas. Wadas Ya, ini ramai sekali. Ya Mas Ersu, kemarin kita lupa menceritakan soal mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang itu tampaknya masih menjadi ganjelan begitu, karena kemudian juga diunggah oleh akun Instagram Wadas Melawan, yaitu di mana mahasiswa ini bernama Satria Yuliana Satria atau siapa gitu, tapi yang jelas namanya Satria begitu Mas Ersu. Dia menanyakan soal wadas ini karena memang di dalam diskusi di ruangan itu dia tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan. Ketika Ganjar dan Pak Mahfud Ganjar dialog di Muhammadiyah di UMJ Jakarta ya. Jakarta, betul. Ini di UMJ, ini dalam rangkaian UMJ di Jakarta begitu ya. Betul. Dan kemudian UMJ ini kan melakukan serangkaian ini ya, yang lainnya di kota lain. Kebetulan untuk Pak Ganjar ini dilakukan di Jakarta. Universitas Muhammadiyah ya, oke. Betul, betul ya. Dan kemudian Satria ini salah satu mahasiswa UNJ begitu, karena tidak mendapatkan kesempatan bertanya di dalam ruangan sehingga dia mengejar Pak Ganjar begitu ke mobil begitu ya. Dan kemudian ini jelas terlihat, saya sampai berkali-kali, mungkin sampai belasan kali saya melihat ulang betul tidak dia dicekik gitu ya. Tapi memang berkali-kali screenshot yang beredar begitu ya dan sebagainya, dan ini jelas terlihat wajah pencekiknya. Saya melihat aliran tangannya begitu, oh ya ini memang dia dicekik oleh seseorang. Dan kemudian di situ cukup ramai, tapi teman-teman dari sang mahasiswa ini, teman-teman dari Satria dan juga Satrianya menyatakan bahwa si pencekik ini dengan arogannya mengatakan, ingat wajah gue begitu. Jadi maksudnya adalah jangan macam-macam, ingat wajah saya begitu. Dan dia dicekik. Iya, kenapa dia dicekik? Karena dia menanyakan kepada Pak Ganjar yang akan masuk ke mobil, begitu menanyakan soal wadas. Nah ini wadas ini memang sensitif rupanya bagi Ganjar. Jadi sebelumnya juga dengan Kiki Saputri, yaitu adalah seorang komika ya Mas Irsu, di mana Kiki ini juga diwanti-wanti untuk oleh tim Ganjar, bukan oleh Ganjar sendiri tentunya, itu untuk tidak menanyakan, salah satunya adalah soal wadas begitu. Dan nah ini jadinya mungkin nanti kita akan dapat melihat, mungkin kalau wadas, kalau untuk Walhi itu tadi kenapa mereka tidak hadir, mungkin karena masalah lingkungan. Nah sekarang memang Mas Irsu untuk Gibran ini yang banyak disoroti ya oleh masyarakat, mungkin karena yang dua lagi yaitu Caimin dan Pak Mahfud itu kan di berbagai kesempatan dia hadir, bahkan dia hadir sendiri begitu tanpa Anies pun tidak menjadi masalah ya. Dan kemudian kalau yang kasusnya pada Gibran ini beberapa kali tertangkap kamera begitu, baik itu berupa video maupun itu berupa foto, yaitu di mana dia membagi-bagikan amplop gitu, setidaknya ada 2 kali begitu yang sangat jelas gitu dia membagikan amplop kepada masyarakat. Dan kemudian juga salah satunya kalau tidak salah yang terakhir yaitu di Makassar sepertinya. Dan kemudian yang lainnya adalah juga di mana tanpa ada dia, ada sebuah tim begitu ya yang kemudian masuk begitu, tapi kemudian membagikan sembako begitu. Nah tapi yang terlihat jelas itu yang sekarang dibagikan oleh salah satu akun, yaitu akun Bang Nalar yang ada di Twitter atau di X begitu, itu adalah ketika dia dan istrinya yaitu Selvi Ananda begitu datang ke Kampung Jelambar, kita tahu itu ada di Jakarta Barat, dan kemudian membagi-bagikan susu dan sembako. Nah ini Mas Ersu yang banyak disorot karena kalau seandainya biasanya ya media itu kalau seorang capres atau cawapres itu dia memberikan narasi, dan narasi itu cukup istilahnya berisi begitu, dan kemudian memang itu yang dibutuhkan, dan kemudian narasi yang memberikan semangat atau berupa janji untuk yang sekiranya dapat dia tepati atau sekiranya justru tidak mungkin dia tepati tapi dia ucapkan gitu, biasanya ditangkap oleh media dan itu menjadi ramai. Tapi kepada kasus Gibran ini kebanyakan adalah malah justru bagi-baginya itu yang ramai begitu Mas Ersu. Dan ini yang membuat pertanyaan di media sosial Mas Irsu. Mereka mempertanyakan tentang netralitas KPU yang selama ini dipertanyakan. Demikian juga dengan Bawaslu. Dan soal KPU ini kan dia akan menyelenggarakan debat begitu ya. Dan kalau tidak salah pada bulan Desember itu 2 atau 3 debat itu sudah akan berlangsung. Dan sekarang sudah akhir November, artinya bulan depan sudah mulai debatnya. Total ada 5 ini total rencananya kan. Iya, semuanya ada 5 debat, dan ini kita bisa lihat penonton off the record begitu bagaimana reaksi dari masyarakat yang biasanya dengan mudah mereka tumpahkan ya, saluran paling mudah kan memang di media sosial. Mereka mempertanyakan tentang netralitas KPU, apakah nanti
ada kemungkinan bocor atau tidak nih soal materi debat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ya jawabannya nanti bisa dihafalkan atau dia dengan membawa skrip atau ya bagaimana dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi ketidaknetralan itu lagi yang dipertanyakan Mas Irsu. Bagaimana? Kita di luar topik-topik tadi itu sebenarnya juga ini perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi juga udah mulai kelihatan ya. Kalau kemarin Ibu Megawati yang menyinggung-nyinggung soal bahwa baru berkuasa udah mau mulai bergaya seperti Orde Baru gitu, dan dia mau dan menyatakan bahwa dia itu adalah petarung, jadi dia mulai melawan. Ini menarik karena kemudian ada fakta-fakta di lapangan yang kemudian juga diungkap oleh Ganjar kemarin, yang dia menyatakan bahwa saya tidak bisa tinggal diam gitu ketika kepala-kepala desa dipanggil oleh kepolisian. Rupanya di Polda Jawa Tengah sudah memanggil sejumlah kepala desa ya, bukan ini jumlahnya banyak sekali ya, di Karanganyar, di Boyolali sudah dipanggil oleh kepolisian gitu. Bahkan untuk yang di mana ya, di Boyolali itu sudah dilaporkan ke KPK ya Mbak ya, dan penyelewengan dana-dana di desa itu ya Mbak ya. Iya betul, itu yang di Boyolali, jadi ini yang paling rame begitu ya, karena banyak sekali videonya. Kemarin kami juga menayangkan pengakuan dari ASN. Ini yang dipanggil adalah Said Hidayat. Jadi Bupati Boyolali itu bukan dipanggil, belum belum proses dipanggil, tapi dia dilaporkan oleh masyarakat ke Oh, KPK oke. begitu. Jadi sudah proses dilaporkan dan kemudian menyikapi hal ini, dia sekarang sudah mengeluarkan surat edaran netralitas ASN. Jadi Oke. finally akhirnya. Oke, gimana? Kita dua topik ini saja udah panjang banget loh. Dari mana kita mulai? Mulai ngomong soal Gibran dulu atau ngomong langsung soal kepala-kepala desa ini, Mbak Agi? Kita lanjutkan Gibran dulu ya Mas Oke, Ersu. Karena Gibran. Mas Ersu rupanya kan punya datang juga ya, punya Ya, data soal kapan dia hadir, ada undangan dan kapan dia hadir bersama Pak Prabowo ataukah undangan sendiri atau seperti apa. ya. Dan kita bandingkan dengan calon-calon yang lain. Oke. Ini memang Bagaimana beredar Mas juga Ersu? di media ini. Daftarnya mungkin belum terlalu lengkap ya kalau Anda tadi menyebut Mhm, wali mhm. macam ya. Silakan ini data ini nanti kalau tim masing-masing merasa bahwa data ini nggak akurat, tolong dikoreksi ya Mbak Agi ya. Nah, tapi detailnya Mhm, seperti ini. mhm. Coba akan saya bacakan saja ya. Ini datanya ini dihimpun itu ada sampai 19 kali pertemuan begitu ya Mbak Agi ya. Dari 19 Mhm. kali pertemuan itu setidak itu kalau kita lihat pasangan Anies dan pasangan Ganjar Mahfud itu hanya sekali tidak hadir ya. Mahfud Anies Baswedan tidak hadir di kuliah umum kebangsaan di Universitas Parahyangan Bandung, sementara Mhm. kalau Ganjar dan Mahfud itu tidak hadir dalam acara ABSI. Nah, kalau pasangan Prabowo itu setidaknya itu Prabowo Gibran itu ada dari 19 kali acara tadi itu tidak hadir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 kali tidak hadir, Mbak. Jadi lebih dari 50% tidak hadir. Jadi eh, dia tidak hadir itu pertama di Indonesian Data and Economic Conference ya. AIS di kata data ini tidak hadir pasangan Prabowo Mhm. dan kemudian tidak lagi hadir juga di yang tadi sama yang Anies tidak hadir kuliah umum dan dialog di kebangsaan di Universitas Parayangan Bandung. Kemudian tidak hadir juga di Presiden Kandidat Lecture Perhimpunan Periset Indonesia. Ini tidak hadir. Kemudian mereka tidak hadir lagi itu pada di Annual US Indonesian Investment Summit. Ini kan forum ini penting ya sebenarnya kan di sini dengan Iya. Amerika dan investasi Amerika dan Indonesia ini summitnya jadi puncaknya begitu itu tidak hadir. Kemudian juga eksklusif Mata Najwa pasca deklarasi. Ini tidak hadir. Rupanya mereka hadirnya sebelumnya di debat Mata Najwa 1 itu sempat hadir. Nah, yang mereka tidak hadir lagi itu di Sarasehan Universitas Negeri Makassar. Ini alumninya yang kemarin cepat rame ya ketika Bung Rocky Gerung hadir di sana ya dengan Anies dan juga Ganjar Pranowo ini ramai sekali itu. Sayang sekali tidak hadir di situ ya. Kemudian tidak hadir lagi diskusi capres di UNER. Nah, ini di UNER ini mereka tidak hadir. Kemudian untuk ada lagi di Habibie Center. Wah, ini lembaga-lembaga yang prestisius. Prabowo dan Gibran juga tidak hadir.
Kemudian, nah yang saya kira yang cukup ramai kemarin ketika Gibran tidak hadir, tapi Prabowo hadir pada acara dialog dengan Muhammadiyah ya, yang diselenggarakan tadinya rencananya diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Waktu itu rencananya seingat saya tanggal 21, tapi Pak Prabowo tidak bisa hadir dan dipindah ke tanggal 24 gitu ya. Padahal ini Rektor Muhammadiyah Malang itu anggota tim sesnya Pak Prabowo Gibran loh, dan kemudian dipindahkan ke Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 24. Nah, pada saat itulah Gibran tidak hadir dan ini ramai sekali ya. Jadi di situ ramai dibully oleh para netizen gitu. Dan ternyata Gibran pada waktu itu seperti kata Pak Prabowo memilih hadir, dia bertemu dengan guru-guru dari Nahdlatul Ulama di Mojokerto. Mojokerto Surabaya itu cuma jaraknya kalau lewat tol itu 30 menit ya, sekitar 30 menit. Jadi sebenarnya kalau memang Gibran niat hadir itu bisa lah diatur, ditunda dulu sebentar karena acaranya pagi dan waktu itu hari Jumat, jadi sebelum sholat Jumat itu udah selesai, dan Jumat di Surabaya itu kan sekitar 11 lewat sekian itu sudah waktunya Jumat, jadi harusnya di manage. Tapi kalau kita lihat memang ada tanda-tanda bahwa Gibran ini sangat menghindari debat-debat, bahkan juga jumpa pers dengan wartawan pun itu dia udah mulai menghindari. Yang menarik kan ketika dia jumpa pers dengan dua suami istri ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Rumi Baksin, ini kebetulan dia adalah seleb, dan dua-duanya kemudian ditunjuk sebagai jubir. Yang bikin heboh itu adalah di situ Gibran menyatakan bahwa untuk selanjutnya, kata dia, kalau ada pertanyaan soal terkait dengan kandidat, baik soal visi dan misi, silahkan ditanya pada Pak Jubir, karena dia akan memilih lebih belusukan untuk bertemu dengan para konstituennya. Ini benar-benar ajaib banget ya, kalau sampai visi misi pun diserahkan kepada juru bicara. Jadi yang jadi cawapres itu siapa, Gibran atau juru bicaranya gitu loh Mbak. Iya, pada biasanya ya Mas Irsu, pada biasanya pada pembicaraan visi dan misi itu kan ada penjelasan begitu. Biasanya visi dan misi itu hanya tertulis beberapa kalimat saja dan sesudahnya harus dijabarkan begitu. Alasan dan kemudian target besarnya itu seperti apa. Dan ketika Gibran mengatakan bahwa nanti kalau ada pertanyaan tentang visi misi itu akan dijelaskan oleh Mas Elmi jubir saya, itu jelas saja orang ini apa ya begitu, mendingan Emil Dardak saja yang langsung jadi cawapres begitu. Toh dia juga karena dia memang dulu dia menjadi Bupati Trenggalek kalau tidak salah ya, sebelum dia kemudian running untuk menjadi wakil gubernur, sekarang dari Khofifah kan wakil gubernur Jawa Timur begitu. Dan kita tahu penunjukan ini sebetulnya tepat maksudnya untuk sebagai jubir Mas Hersu, karena memang Emil ini kan kita tahu salah satu anak muda yang pandai begitu ya, dia mendapatkan gelar doktornya di usia yang masih sangat muda, kalau tidak salah 20 sekian gitu usianya ya, dan kemudian juga dia di berbagai di berbagai penampilan itu orasinya itu baik begitu dan komunikatif gitu. Ya. Oke. Iya betul Mas Hersu. Jadi ini jadi membingungkan sih. Mungkin kita lihat dulu rekaman ya Mas Hersu. Bagaimana Gibran menjawab kepada ketika itu melakukan konferensi pers. Atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke beliau. Iya, seperti itu. Jadi dia menyerahkan soal visi misi dan kata Mas Hersu, dia akan belusuan begitu ya, dan ternyata ketika belusuan pun, ketika di daerah juga bukan yang kemudian melakukan dialog di atas panggung misalnya ya, ada kesempatan yang mungkin kita bisa lihat Mas Hersu, ini salah satu contoh yang ada di Jelambar, ini belum lama juga, ada di Jelambar, Jakarta Barat, dia ada di panggung dan bertemu dengan masyarakat di sana begitu, tapi tidak banyak juga yang dikatakan, dan malah kemudian yang menarik adalah dia membagikan susu dan juga sembako kepada masyarakat. Tadi pesawat saya agak terlambat. Ini saya cuma pengen bagi susu sama sembako ya untuk Bapak Ibu semua ya. Udah pegang kupon? Ada kuponnya ya? Ya, pokoknya nanti yang tertib semuanya dapat ya. Kalau ada yang belum dapat nanti saya susulkan besok ya. Pokoknya semuanya dapat.
Nanti untuk adik-adik yang belum dapat buku tulis nanti bilang ya, kan saya kasih buku tulis, adik-adiknya sudah dapat susu ya. Susunya diminum ya. Susunya khusus untuk yang 2 tahun ke atas ya. Ibu-ibu yang masih anaknya masih kecil tetap ASI ya. Selamat malam, mak warga Jelambar. Tepuk tangannya mana? Ini balikannya banyak nggak Bu? Banyak ya. Oh janjinya rutin ya, 1 bulan sekali ya. Yang Oke, ini Ya, seperti itu. Dan itulah kenapa kemudian ramai ini Mas Ersu. Orang mempertanyakan apakah pola yang sama akan dipakai. Karena ini kalau pola yang sama dipakai, saya kemarin bertanya kepada Mas Ersu ya. Ini Mas Ersu kalau terus dilakukan seperti apa? Misalnya bagi-bagi amplop begitu yang kemarin dilakukan di Makassar begitu. Apakah ini bisa dilakukan? Ini bukan money politik dan ternyata saya lihat di Undang-Undang Pemilu Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu ternyata memang bahkan Undang-Undang Pilkada juga Mas Ersu, pokoknya semua yang bersifat pemilihan umum ini termasuk ke dalam kategori money politik. Yang bisa dibagikan itu adalah sembako, uang dan sebagainya ya, berbentuk materi seperti nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah seperti misalnya membagikan kaos dengan gambar partai misalnya atau gambar dirinya kalau dia mencalonkan running sebagai sekarang Gibran sebagai cawapres atau sebagai bupati atau sebagai wali kota misalnya seperti itu. Dan kemudian berupa alat tulis, terus kemudian pulpen misalnya dengan logo dan kemudian juga stiker pun dengan ukuran tertentu, tidak boleh terlalu besar begitu. Itu yang bisa dibagikan yang dan juga kopi dari visi dan misi itu tadi. Jadi berupa tekstual yaitu buku kecil misalnya seperti itu ya, biasanya kalau caleg-caleg membuat buku kecil juga seperti itu. Itulah yang kemudian dibagikan yang isinya tentu untuk mengedukasi dan apa sebetulnya peran dia yang akan dia lakukan nanti sudah dia terpilih. Nah, ini tampaknya kita sulit untuk menemui bahwa kita akan bertemu sepanjang masa kampanye ini di mana Gibran akan memberikan semacam orasi begitu ya, dan kemudian juga dia akan memaparkan target-targetnya dan sebagainya. Mungkin kalau seandainya itu dilakukan ya hampir sama seperti yang dilakukan di Indonesia Arena, yaitu seperti kartu-kartu ya, seperti dulu Pak Jokowi juga melakukan itu ya, mungkin seputar itu saja yang akan. Oh iya, saya masih ingat Mas Irsu, mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Banyak video yang beredar itu di mana Gibran berhadapan dengan mahasiswa begitu ya, dan kemudian dia terus-menerus menanyakan siapa yang ingin bekerja di luar negeri, siapa yang ingin sekolah di luar negeri. Ketika sudah ada yang menjawab siapa lagi, ya sekarang cewek dong. Dan sesudah itu selesai, ya sudah, tidak dibahas bahwa nanti di luar negeri seperti ini ya, kalian melakukan ini. Ketika keluar, bekal kalian adalah ini, dan ketika kembali yang kalian harus bawa adalah ini. Itu tidak dijelaskan gitu, sampai akhirnya si moderator yaitu dari pihak universitas, saya tahu itu ada di Universitas Del, yaitu universitas milik Pak Luhut Binsar Panjaitan yang ada di daerah Toba, Sumatera Utara. Dia memiliki sebuah universitas yang memang bagus begitu ya, itu banyak lulusannya juga begitu yang kemudian melanjutkan ke luar negeri. Dan di situ moderator menanyakan soal Mas Gibran mungkin bisa menceritakan tentang visi misi apa dan sebagainya. Apa yang diceritakan lagi ya, misalnya kesuksesannya membangun sebuah tempat di mana untuk pengolahan sampah energi ya. untuk green energy itu yang ada di Solo. Ya, dan dia mengatakan bahwa itu sudah ada bukunya, baca aja di buku semuanya lengkap di situ. Itu betul-betul mohon maaf, ini harus kita anak muda tidak seperti inilah begitu ya. Kita melihat ini bukan contoh baik untuk anak muda. Kalau memang dimaksudkan ini adalah Gen Z akan memilih ini, saya rasa untuk saat ini kalau Mas Gibran tetap seperti itu, Gen Z tidak boleh memiliki contoh yang seperti ini. Ya. Gen Z harus bisa berkata-kata, harus bisa mendeliver spirit dia begitu, terus kemudian juga bisa mengencourage, terus juga bisa memberikan semangat kepada yang menularkan, menjadi inspirasi bagi sesama dan sebagainya. Saya kira ini persis seperti bapaknya ya, gayanya Gibran itu ya, betul-betul ya. Dia jadi miskin narasi begitu, tapi jualannya ya tadi yang kemarin disebut oleh seorang novelis yang juga seorang dokter sosiologi yang di UGM yang kemarin sempat viral, itu betul yang dibangun mitos itu. Jadi mitos dia seorang baik, sederhana. Kemudian kalau Gibran ini kemudian mitosnya adalah anak muda, yang dijual ya cuma kemudaannya, di luar kemudaan apa nggak ada yang bisa dia jual. Ini menurut saya betul-betul memprihatinkan apa yang terjadi pada Gibran ini, dan
harusnya orang seperti ini memang tidak layak untuk maju sebagai maju sebagai calon wakil presiden aja tidak layak, apalagi kalau kemudian dia sampai terpilih menjadi seorang calon wakil presiden. Ini menurut saya itu bencana buat bangsa ini kalau sampai itu terjadi gitu Mbak Agi ya. Kenapa? Karena satu, seperti tadi yang kita sebut, dia betul-betul sebagai seorang, ini kan dia pejabat publik, dan pejabat publik itu dia harus bisa mendeliver apa yang dia ingin sampaikan kepada publik gitu. Jadi dan kemudian tentang visi misinya, tentang bangsa ini mau dibawa kemana gitu ya. Bukan trade off seperti yang tadi dia janjikan cuman buat susu kan tadi kalau nggak salah di Jelambar gitu ya. Nanti anak-anak minum susunya untuk 2 tahun dan sebagainya. Ini apa ini? Ini kelas apa ya? Kelas RT ini saya kira untuk kampanye seperti ini ya. Bukan calon wakil presiden gitu. Dan tentu kalau kemudian ditanya ini melanggar atau tidak, pasti Bawaslu akan bilang bahwa kan itu belum masa kampanye baru sekarang gitu, sama dengan kayak seperti kemarin yang di arena Indonesia ya, ketika di GBK yang dinyatakan bahwa tidak ada ajakan untuk memilih calon di situ, jadi maka tidak pelanggaran, walaupun sebenarnya video-video, foto-foto semua menunjukkan bahwa ya itu sebenarnya meskipun bukan deklarasi tapi itu adalah mobilisasi untuk memilih Prabowo dan Gibran, kan itu yang terjadi. Jadi ya tidak terlalu kaget saya kalau kemudian netizen sudah skeptis gitu. Jauh hari sebelum ini muncul, itu ramai sekali loh rumor bahwa KPU untuk melindungi Gibran itu akan meniadakan debat gitu ya. Disebutkan gitu, rumornya di media sosial ramai banget. Tapi kemudian itu dibantah oleh KPU bahwa enggak, mereka akan menyelenggarakan debat sebanyak 5 kali dan kemudian durasinya sudah diatur sampai kalau nggak salah 150 menit dan sebagainya. Nah sekarang setelah muncul bahwa memang akan ada debat, dan ternyata kemudian dalam banyak debat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sosial maupun kampus kemudian Gibran tidak hadir, ya wajar kalau kemudian sekarang netizen curiga, alah paling nanti juga soalnya dibocorin, udah ada kisi-kisinya. Ya memang nggak menarik. Jadi menurut saya merekomendasikan debat yang diselenggarakan oleh KPU nanti, walaupun disiarkan televisi, itu bukan acara yang layak ditonton. Yang layak ditonton itu justru yang debat-debat di kampus gitu, karena memang itu para kandidat tidak diberikan kisi-kisi gitu ya. Jadi pertanyaannya bisa bebas dari netizen. Yang lebih seru lagi tentu kalau langsung ketemu mahasiswa. Kalau ketemu para dosen ya kayak di Mozambik itu masih relatif sopan lah para dosen, para profesor, para dokter. Tapi kalau ketemu mahasiswa itu gila, seperti yang terjadi pada Anies ketika di Surabaya ya beberapa waktu yang lalu di arena DBL di Surabaya. Nah itu di situ mahasiswa kita tanya bebas. Harusnya memang seperti itu forum debat itu. Iya ya, dan universitasnya juga tidak pilih-pilih ya. Mohon maaf, ini bukan universitas yang dipilih. Misalnya seperti di Lampung itu tampil memang di Universitas Dharma Jaya. Saya sih senang Mas Hersu, ada yang ya bukan ini termasuk bukan universitas yang terlalu besar, tapi senang bahwa Gibran itu bisa berhadapan dengan mahasiswa, dan mahasiswa terlihat antusias karena ada ribuan di situ. Tapi apa yang terjadi, ternyata tidak sampai 5 menit dia ada di panggung, dan itu adalah bagi-bagi buku. Dan kemudian juga menanyakan soal apakah sudah tahu soal KUR, karena itu adalah universitas untuk orang yang ingin berwira swasta begitu ya, kebanyakan di situ yang targetnya nanti sesudah lulus mereka membangun usahanya sendiri seperti itu. Sehingga Gibran dalam kapasitas sebagai pengusaha kemudian menanyakan apakah sudah paham tentang KUR, tentang kredit murah apa dan sebagainya. Oh, tidak diajarkan dosennya ya, nanti diajarkan ya Bapak Ibu dosen. Begitu saja. Dan itu ternyata berulang di tempat lain. Ketika dia datang bertemu dengan mahasiswa lain, pertanyaan yang sama juga ditanyakan. Jadi saya melihat ini timnya juga sepertinya kurang kreatif begitu ya Mas Hersu. Ini sebetulnya sengaja, saya kira bukan kurang kreatif, memang sengaja. Iya. Kandidatnya seperti apa, jadi dia nggak mungkin. Memang sengaja itu saja begitu ya. Kalau di Lampung yang mesti masuk. Iya, soal itu saja yang ditanyakan. Maksudnya ya, kampusnya ke Unila dan sebagainya. Iya, betul. Ya, betul. Dan Mas Hersu yang lebih paham soal Lampung kemudian memberitahu saya bahwa ya itu kan universitasnya milik pengusaha. Oh ya itu mungkin masih dalam hal, maksudnya ada kisi-kisi kepada kita, tidak tahu sebelum Gibran itu datang apakah mahasiswa dikondisikan seperti apa begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian seperti dia datang juga ke Universitas Del, itu milik Pak Luhut ya. Walaupun itu
Ya, milik Pak Luhut Binsar yang sangat dibanggakan. Dan walaupun itu penuh dengan anak pintar, saya tahu di situ banyak anak pintar begitu, anak yang dapat beasiswa gitu ya, diambil memang dari daerah-daerah oleh Pak Luhut begitu. Tapi dilihat itu nuansanya tidak tidak ini Mas, itu tidak bergairah begitu. Karena memang akhirnya seperti monoton ya. Dan memang ini untuk kita mengetahui betul tentang kapasitas capres dan cawapres ini harus dibawa ke universitas besar, di mana di universitas itu ada fakultas hukumnya, ada fakultas fisiknya, ada fakultas tekniknya, ada semua hampir semua fakultas karena namanya juga universitas, dan itu ada di universitas negeri dan juga ada di universitas swasta-swasta yang lumayan besar begitu ya, dan diikuti oleh anak-anak dari berbagai daerah begitu. Mungkin perlu juga untuk visi misi pertanian seperti di universitas pertanian, seperti misalnya di Sekolah Tinggi Pertanian STIPER, seperti di IPB dan juga di sekolah maritim apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Karena ini betul-betul kita nih Indonesia ini kan darurat. Sudah padahal Pak Jokowi mengatakan Indonesia emas 2045. Artinya orangnya yang terpilih harus benar-benar orang emas, yang otaknya emas, yang kemampuannya emas, pengalamannya emas, visi misinya emas. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan yang bahkan di bawah perunggu gitu, maaf saja. Karena dengan begini kita sulit untuk menggali. Saya tidak meng-underestimate Gibran, tapi saya pikir barangkali ada kecerdasan yang belum dia tampakkan, tapi bagaimana dia bisa menampakkan kalau dia menghindari terus diskusi-diskusi yang semacam itu. Dan kalau sekarang melihat polanya seperti ini, saya rasa memang kita agak hopeless untuk bisa menyaksikan seorang Gibran beraksi begitu ya di sebuah diskusi yang kemudian dia bisa menghadapi banyak orang di situ, dan dia bisa memberikan argumentasinya di mana kita tidak berharap dia apakah di situ selalu dibantai. Tidak, kalau seandainya dia memberikan jawaban yang cerdas, smart, dan kemudian juga bijaksana, orang akan lebih memberikan apresiasi kepada seorang anak muda. Tapi saya kira begini ya Mbak ya, pilihan yang mereka sangat sadari ya, karena mereka tahu pasti bahwa debat-debat di kampus dan sebagainya itu efek elektabilitasnya terhadap mereka itu nggak terlalu tinggi gitu. Justru efek elektabilitas yang tinggi itu adalah bersama dengan kelas bawah tadi, apalagi kalau kemudian bawa oleh-oleh dan sebagainya. Dan Anda kan lihat juga strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ya, dengan joget gemoy itu kan, Pak Prabowo itu betul-betul sekarang didekonstruksi loh oleh tim sesnya itu, betul-betul meniru gaya Pak Jokowi yang tidak perlu ada narasi, yang penting pokoknya joget-joget senang gitu kan. Kita lihat kan Pak Prabowo kan, kita lihat pada tahun 2014 dan 2019 tuh luar biasa ya narasinya, bicara tentang ketimpangan, tentang Indonesia terancam pecah, kemudian juga banyak gagasan-gagasan besar yang dia sampaikan. Sekarang itu sama sekali tidak lagi disinggung oleh Pak Prabowo, justru trennya malah sibuk joget-jogetan, ya bikin lomba joget gemoy dan sebagainya, dan itu yang saya kira pasti mereka itu dasarnya berdasarkan riset juga, itu berdasarkan algoritma juga, bahwa itu sebenarnya yang disukai. Apa dampaknya pada bangsa ini gitu kalau itu yang seperti itu yang dikemukakan, yang kampanye yang dipilih seperti itu. Karena bangsa Indonesia yang besar ini yang punya problem itu yang nggak bisa diselesaikan dengan joget-joget gemoy semacam itu gitu. Lihat aja sekarang kan baliho-balihonya Pak Jokowi dan Gibran, Pak Prabowo dan Gibran dibuat dengan artificial intelligence gitu, yang dibuat benar-benar seperti kartun, seperti wajah anak yang cabi, terus ya itu gemoy tadi disebut gitu, dan ini kelihatannya mereka sadar betul, jadi mereka nggak peduli mau nggak datang di acara debat dan sebagainya, yang penting pokoknya tetap terpilih gitu. Nah, tapi kan buat bangsa itu jadi berbahaya kalau memilih kalau memilih presiden yang tanpa narasi semacam ini. Gitu. Iya, iya betul Mas Hersu, karena memang berdasarkan pengamatan begitu ya, dan ini berdasarkan data bahwa jumlah pemilih kita kalau tidak salah berdasarkan DPT itu 204 juta sekitar situ, 204 juta. Ya, 204 juta. Dan kemudian dari berbagai penghitungan begitu, jumlah Gen Z dan milenial itu sekitar 56 data terakhir. Sebelumnya ada mengatakan 52, 54, 56 begitu Mas Hersu. Dan kemudian dari pemilih itu tadi yang 204 juta itu, hampir 60% adalah lulusan SD dan SMP.
Jadi ini mengerikan sekali. Mereka adalah sekitar 39% itu lulusan SD dan kemudian sisanya itu adalah lulusan SMP. Kalau dijumlahkan begitu ya, itu hampir 60%. Dan kemudian yang beruntung begitu seperti Mas Hersu yang bisa mengenyam pendidikan tinggi di atas SMA itu hanya sekitar 12%. Dan ya sisanya itu SMA dan campur-campur begitu Mas Hersu. Dan kemudian inilah yang nanti akan menjadi target dan kita tahu bahwa generasi milenial dan generasi Z ini tadi baik itu yang masih bersekolah maupun tidak. Jadi campuran. Kalau di perkotaan mereka mungkin masih banyak bersekolah. Tapi ada juga yang kemarin ada korban pandemi dan kemudian kita kan tahu pada saat pandemi banyak sekali siswa yang tidak melanjutkan sekolah dan sesudah pandemi pun mereka banyak yang tidak mendaftarkan kembali begitu. Dan selain karena pandemi adalah juga yang memang anak-anak putus sekolah dan mereka ini yang tidak begitu peduli kepada masa depan begitu. Berpikirnya tidak terlalu jauh. Apalagi kalau mereka memiliki lingkungan, sistem pendidikan, orang tua dan sebagainya yang memang tidak membawa mereka untuk berdiskusi atau berbicara soal bagaimana membangun bangsa ini, bagaimana peran kamu di dalam negara ini di masa depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi mereka ini biasanya ya kenapa mereka putus SD dan SMP adalah karena soal ekonomi juga. Bagaimana akan memikirkan orang lain, bangsa dan sebagainya, sementara sehari-hari mereka harus bekerja, mereka harus membantu orang tua, mereka harus menyiasati ekonomi, makan apa hari ini, esok dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi memang ini menjadi apa ya Mas Ersil semacam PR besar lah buat kita. Kita ngomong seperti ini setiap hari pun itu juga akan sulit untuk menjangkau mereka begitu Mas Ersu. Ini memang harus ada intervensi langsung untuk mereka dan juga saya khawatir banyak juga mengatakan apakah ini sistematis dibikin seperti ini. Jadi kemiskinan itu dilanggengkan seperti itu. Tapi saya rasa tidak mungkinlah seorang pemimpin atau penguasa memiliki pikiran seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang yaitu kemiskinan ini kemudian diolah. Nah, Mas Esu mengatakan juga bahwa ada seperti sembako atau apa yang diberikan tapi dengan terstruktur begitu ya, dan itu memang diberikan oleh pemerintah bukan karena oleh Gibran atau oleh calon-calon yang lain begitu. Tapi ya itu tadi, itu juga menjadi pengamatan, itu menjadi dikritisi oleh banyak pihak begitu ya bahwa program Pak Jokowi untuk membagikan sembako sampai dengan bulan Juni tahun depan itu antara lain adalah juga dalam rangka ini. Nah, itulah yang terjadi, keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini di lapangan memang faktualnya seperti itu. Yes, jadi saya kira ini untuk para viewer of record ya, masih mulai turun tangan juga ini ya, nggak hanya sekedar memberi komen di konten kita, tapi mesti mulai bicara juga turun ke bawah untuk membangun kesadaran publik ya. Jangan sampai calon presiden itu satu sudah dinasti, kedua kapasitasnya rendah, itu yang terpilih jadi calon wakil presiden kita, itu berbahaya sekali buat masa depan bangsa ini. Karena sebagai calon wakil presiden itu secara konstitusi dia mungkin akan bisa menjadi presiden manakala presiden yang terpilih itu berhalangan tetap kan gitu ya Mbak ya, apakah karena meninggal dunia, sakit yang berkepanjangan atau mengundurkan diri, itu yang akan menjadi presiden berikutnya adalah calon wakil presiden yang terpilih itu mau punya presiden seperti Gibran gitu kan. Jadi kalau nggak mau mesti bekerja gitu ya. Iya, Mas Esu, dan menyambung lagi tadi kepada program bantuan sosial yaitu berupa beras begitu ya, yang bukan tunai, karena tunai selesai pada bulan Desember ini yaitu 200 pada bulan November dan 200.000 rupiah pada bulan Desember, itu kan jumlahnya 400. Tapi yang berikutnya adalah berupa bantuan beras 10 kg untuk setiap satu kakak atau satu kepala keluarga, dan jumlahnya ada sekitar 22 juta. Dan kalau kita merefer kepada pengalaman kepada Romah Hurmuzi atau Romi begitu, mantan ketua P3 yang dulu adalah juga cukup dekat dengan Pak Jokowi begitu, dia mengatakan terkonversinya suara dari 22 juta penduduk miskin ini yang mendapatkan bantuan beras ini itu hampir 100%. Dia mengatakan tadinya kita menduga mungkin 30% akan terkonversi menjadi suara. Ya, suara untuk siapa? Suara untuk pihak atau paslon yang di endorse oleh Pak Jokowi, dan kita tahu itu adalah Prabowo dan Gibran ya. Gibran tentu saja karena ini adalah anak dari Pak Jokowi. Jadi ini efeknya akan ke sana begitu Mas Ersu. Misalnya 22 juta itu dihitung
misalnya setiap keluarga jangan dihitung 2 anak tapi cukup 1 saja. Ini jadi 1 kakak itu kan suami istri jadi 2 ditambah anak itu Ya, 1 begitu. jadi 3 Jadi orang. betul, jadi jumlahnya itu akan 44 ditambah sekitar 11 jadi 55 juta. Jadi hampir 100% dari 55 juta Ya. yang diberikan bantuan berupa beras per bulan itu akan terkonversi menjadi suara begitu. Oke. Sekarang kita pindah ke soal Iya. perang, Mbak Agi ya. Kita pindah ke perang antara PDIP dengan Pak Jokowi itu ya, berkaitan dengan pemanggilan kepala desa itu yang kata Ganjar dia tidak akan tinggal diam begitu itu ya. Ini menarik. Kenapa? Karena memang kebetulan ini yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan kita tahu bahwa Jawa Tengah ini akan menjadi battleground antara Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran dan diharapkan dengan Gibran di situ mereka bisa merangsek masuk ke basis-basis wilayah di Jawa Tengah gitu. Ini menarik karena kalau kemudian kepala desa kan sementara di satu sisi ada kepala desa yang sudah berhasil dimobilisasi, misalnya yang kemarin pertemuan di Indonesia di GBK itu kan begitu. Kalau ini mereka ini pasti akan mengalihkan suaranya kepada Prabowo Gibran dan dijamin tidak akan dipanggil. Kan gitu ya. Iya ya, jadi di Jawa Tengah ini kurang lebih ada sekitar tiga kabupaten katanya begitu ya Mas Hersu yang saat ini ada terindikasi begitu adanya korupsi soal penggunaan dana desa di sana. Tapi yang sekarang yang sudah mencuat karena ini memang ini di-up begitu ya, diungkap oleh IPW begitu dan kemudian Sugeng ini dari IPW kita tahu, saya tidak tahu apakah dia sekarang masih di PSI atau tidak karena dulu dia kalau tidak salah ketua DPC PSI. Iya, PSI di Bogor begitu ya. Tapi dia mengungkapkan ini Mas Hersu dan memang betul ternyata ada pemanggilan terhadap 176 kepala desa di Karanganyar. Jadi di Kabupaten Karanganyar ini termasuk ke dalam Solo Raya ya. Dan kenapa mereka dipanggil? Yaitu dipanggilnya itu karena ada penggunaan dana desa itu tadi Mas Hersu yang akan diperiksa. Dan kalau menurut dari Polda begitu ya, dari Polda Jateng ini sebetulnya sudah ada pemanggilan atau belum ada pemanggilan tapi maksudnya kasus ini gitu sudah mulai diselidiki itu pada bulan April 2023. Nah, sekarang ini saat pemanggilan. Yang dipertanyakan kenapa pada saat sekarang masuk ke masa kampanye ini baru dilakukan pemanggilan begitu Mas Hersu. Jadi ini kan masa-masa yang orang mudah curiga, yang juga mudah ini untuk nginjek kaki orang, mudah disalahgunakan begitu kan. Nah, terkait dengan apa? Kalau saya baca di sini, ini ada surat panggilannya juga. Ini berupa klarifikasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan provinsi tahun anggaran 2020 sampai 2022. Nah, ini mereka ini juga diminta untuk membawa sebundel atau sejumlah dokumen. Dokumen ini nantinya akan diperiksa ketika mereka memenuhi panggilan tersebut begitu. Jadi semua kepala desa ini kalau tidak salah ada berapa tahap? Mungkin sekitar 3 tahap begitu Mas Hersu. Karena ini jumlahnya sangat banyak, 176 kita bisa bayangkan. Mungkin hampir seluruh kepala desa di sebagian besar kepala desa di kabupaten tersebut gitu ya yang dipanggil dan ini cukup meresahkan. Saya lihat di media sosial ini juga memang meresahkan ini Mas Hersu. Ya. Tapi juga hal yang meresahkan yang sama ketika kemudian pemerintah kabupaten atau kotanya yang kemudian juga memobilisasi kepala-kepala desa untuk kepentingan dari Ganjar Mahfud itu kan ya itu yang termasuk AS yang terjadi di Boyolali kan. Jadi ini sama aja gitu. Iya. Jadi ini semacam apa ya Mas Hersu ya kita bilang tadi ini semacam pertarungan di darat ya seperti ini begitu. Ya. Jadi ini kan kalau saya melihat apa yang terjadi di Boyolali begitu ya. Ini kan kepala desa maksudnya bupati-bupatinya memang di Solo Raya banyak yang berasal dari PDIP. Jadi ini memang betul kalau kandang banteng daerah merah begitu ya. Dan soal seperti misalnya yang kita gambarkan terlihat di Boyolali itu kan memang pengerahannya itu sudah lama begitu Mas Hersu. Sudah terjadi lama dan selama ini tidak terusik
dan juga tidak tersentuh begitu. Karena mereka Sulit bagian dari rejim sulit berkuasa begitu. kan pada waktu itu, gitu loh, ya kan? Betul. Betul, betul. Karena PDIP memang sangat-sangat berkuasa ketika itu begitu. Dan sekarang sepertinya ini infrastruktur kekuasaan PDIP ini memang sedang dibumi hanguskan gitu. Kita bisa mengatakan bahwa oh ini tidak baik begitu ya. Misalnya mengatakan ini semacam tapi ya gimana? Bingung untuk mengatakannya, tapi ini adalah kecurangan melawan kecurangan. Kita mengatakan seperti itulah. Ada lagi yang mengatakan para pemirsa kita mengatakan ini maling teriak maling gitu ya. Jadi memang ini zolimin bizolimin itu tadi begitu. Jadi memang sesuatu kecurangan yang terjadi dan kemudian sekarang yang tadinya diam, mungkin polisi begitu ya tidak bergerak, tapi sekarang akhirnya polisi bergerak begitu Mas Yersu. Nah, dokumen-dokumen ini untuk dana desa seperti ini apakah hanya menyasar kepala desanya ataukah juga memang mereka nantinya akan ditekan begitu karena itu digunakan untuk pengerahan massa, digunakan untuk mengarahkan suara penduduknya untuk agar memilih Ganjar begitu karena di situ memang daerah merah. Nah, ini yang kita ingin tahu juga begitu bagaimana kelanjutannya. Tapi Mas Ersu, ini di bawah yang tidak menguntungkan bagi masyarakat bawah adalah karena mereka pasti akan ada suasana panas dan kemudian eskalasi meningkat, saling curiga karena saling melaporkan satu sama lain, bahkan kadang-kadang seperti ini menyebabkan antar saudara itu juga bisa bentrok begitu. Yes, oke. Tapi ini menarik ya karena memang pertempurannya kelihatannya kalau Prabowo dan Gibran itu menguasai infrastruktur pemerintahan di pusat, begitu ya Mbak, yang juga punya alatnya sampai ke daerah-daerah, sementara kelihatannya sekarang ini PDIP yang tersisa tinggal di pemerintahan daerah ya, terutama di daerah Jawa Tengah dan yang paling banyak dan juga ada di Jawa Timur, tapi yang lagi bergolak banget kelihatannya di Jawa Tengah gitu ya. Nah di Jawa Tengah ini kan menjadi target Gibran, dia kan akan menang di atas 50% dan Gibran sendiri yang menjadi ketua tim pemenangannya begitu dari Prabowo Gibran untuk Jawa Tengah. Jadi ini betul-betul di bawah tanggung jawab dia. Jadi saya rasa Jawa Tengah ini kalau kita mengatakan sekarang bahwa sudah mulai bergolak, saya rasa ini baru permulaan karena nantinya masih akan terus mendekati pemilihan ini. Saya khawatir yang akan makin brutal begitu di situasi di bawah Mas Ersu. Nah, kita tinggal menonton saja ini kalau gitu. Karena Ganjar juga sudah mengatakan siapa yang menghalangi akan ditabrak. Ya, dan kemudian pada saat dulu temu relawan juga yang ada di yang sebelumnya ya beberapa bulan yang lalu dia juga mengatakan akan diseruduk begitu kan. Yes. Jadi ini ya merah akan ketemu merah begitu Mas Ersu karena kita tahu juga sudah ada deklarasi juga di Semarang dan sebagainya yang mereka misalnya tadinya memakai baju pilihan kepada Ganjar dan Mahfud dan kemudian mereka melakukan deklarasi dan kemudian membuka bajunya ternyata di balik itu sudah memakai kaos Prabowo Gibran. Jadi pendukung Ganjar ini terpreteli dengan sendirinya juga logistik di lapangan sepertinya juga mulai sulit begitu ya untuk dilakukan begitu dan pengawasan akhirnya mereka masyarakat mengawasi sesama temannya sendiri yang tadinya berkawan akhirnya sekarang bentrokan gitu. Yes. Oke, Mbak Agi, ya kita lanjutkan perbincangan ini esok hari ya. Kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya Arsul Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat.